Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizdiawati dari PBSI Sore semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu gangguan berbahasa afasia. Apa sih itu afasia? Afasia adalah gangguan kemampuan berbahasa. Kemudian apa sih pengaruh terhadap kemampuan? Para penderita afasia dapat mengalami gangguan berbicara, memahami sesuatu, membaca dan menulis, dan berhitung. Lanjut kembali, kita ke penyebab dan akibat penyakit afasia. Penyebab afasia selalu berupa cedera otak. Pada kebanyakan kasus afasia dapat disebabkan oleh pendarahan otak. Selain itu juga dapat disebabkan kecelakaan atau bisa jadi dalam otak terdapat tumor. Seorang mengalami penderita otak jika aliran darah di otak tiba-tiba mengalami gangguan. Terjadi misal kebocoran pada pembuluh darah, kemudian penyumbatan, itu bisa menjadi penyebab dan akibat terjadinya afasia. Kemudian dalam afasia, anak kesulitan dalam sehari-hari, susah untuk bekerja, kemudian untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara membaca itu sangat sulit sekali karena mempunyai kegangguan otak. Seperti melakukan percakapan susah, berbicara dalam grup atau lingkungan yang geduh, membaca buku, koran, majalah, dan papan petunjuk di jalan raya, pemahaman akan lelucon dan menceritakan lelucon, mengikuti program di televisi atau radio, kemudian menulis surat atau mengisi formulir, kemudian berhitung, mengingat angka, atau berurusan dengan uang. Itu sangat kesulitan. Terima kasih. Tadi merupakan penjelasan dari bab 5. Next, kita lanjut ke bab 6, yaitu penyakit kerusakan syaraf otak. 1. Gangguan berbahasa akibat cedera kepala. Kita menjelaskan tentang apa itu sakit saraf. Pertama, sakit saraf adalah kondisi di mana terjadi gangguan pada sistem saraf. Ketika sistem saraf terganggu, maka penderitanya bisa kesulitan bergerak, berbicara, menelan dan bernafas atau berpikir. Contoh gangguan berbahasa akibat cedera kepala itu semisal terjadi benturan kepala, kemudian gagar otak dan sebagainya, itu bisa terpengaruh oleh gangguan terkena cedera kepala. Kemudian gejala saraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sakit saraf otom, sakit saraf motorik, dan sakit saraf sensorik. Sakit saraf otonom umumnya berupa berkeringat terlalu banyak, mata dan mulut kering, kemudian sulit buang air besar, dan disfungsi seksual. Kemudian sakit saraf motorik itu umumnya berupa kelemahan otot, kemudian otot berkedut dan kelumpuhan. Kemudian sakit saraf sensorik umumnya berupa nyeri, sensitif, kebas atau mati rasa, seperti kesemutan, kemudian perih, gangguan kesadaran posisi. Apa sih penyebab dan pengaruh sakit saraf? Yaitu 1. Faktor keturunan seperti penyakit Hautikon dan penyakit Harrison-Marintos. Kemudian perkembangan saraf tidak sempurna
seperti spina bifida. Itulah penjelasan dari saya dari bab 6.